Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya akan membedah artikel yang berjudul pentingnya niat dalam setiap amalan, yaitu telah hadis pertama dalam kitab Arba'una Hadisan fit Tarbiyah. Yang pertama di sini ada muqaddimah. Niat merupakan sebuah konsep mendasar dalam agama Islam. Secara bahasa, niat berarti al-qasd, yang memiliki arti tujuan. Adapun menurut syariat, niat itu tekad yang muncul dalam hati untuk melakukan sesuatu atau perbuatan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat ini menjadi pembeda antara ibadah dan kebiasaan, serta menjadi pembeda antara satu bentuk ibadah dan ibadah yang lainnya. Di dalam agama Islam ini, kedudukan niat sangatlah penting, karena niat sendiri menjadi dasar penilaian dalam setiap amal. Amal yang tampak sama di hadapan manusia belum tentu sama di hadapan Allah, tergantung pada tujuan dan keikhlasan ketika beramal. Pentingnya niat juga terlihat dari perhatiannya Rasulullah SAW terhadap pembinaan hati sebelum beramal. Beliau mengajarkan bahwa kualitas suatu amal bukan hanya diukur dari pelaksanaannya saja, tetapi apa yang melatar belakanginya. Amal yang dilakukan karena Allah akan bernilai pahala. Sebaiknya, jika amal yang dilakukan untuk kepentingan dunia atau yang semisalnya, manusia akan kehilangan nilai keikhlasannya. Bukan berarti di sini tidak mendapatkan pahala, namun tetap dapat, tapi tidak sebanding, tidak sama apa yang kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa di sini niat menjadi sangat penting, karena sebelum beramal, manusia harus membenarkan niatnya agar seluruh amal yang dilakukannya itu bernilai ibadah di sisi Allah. Lalu bagaimana sih cara nyusun niat yang benar? Mari simak hadis ini bersama-sama yuk. Al-hadits al-awal. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajaru ilaihi. Yang artinya, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amal itu bergantung pada niatnya, dan setiap orang hanya memperoleh sesuai apa yang ia niatkannya. Maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena menginginkan dunia yang hendak diperolehnya atau seorang wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu hanya kepada apa yang ia tuju. Selanjutnya ada penjelasan hadis. Hadis di atas ini menjelaskan bahwa nilai suatu amal tidak hanya dilihat dari bentuknya saja, tapi dari niat yang ada di hati pelakunya. Dua orang bisa saja melakukan perbuatan yang sama, namun hasilnya bisa berbeda karena niat. Rasulullah memberikan contoh melalui peristiwa hijrah, di mana pada masa itu terdapat orang yang hijrah tujuannya untuk menanti Allah dan Rasulnya, sehingga mendapatkan pahala yang besar. Namun ada juga yang berhijrah karena seorang wanita ataupun kepentingan dunia. Meski sama-sama mereka hijrah, jalan yang dilaluinya sama, tapi karena tujuannya berbeda, hasilnya pun berbeda di sisi Allah. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan keikhlasan dalam beramal. Amal yang tadinya kecil bisa menjadi besar karena niat yang ikhlas. Begitu juga sebaliknya. Amal yang besar bisa berubah menjadi kecil jika dilakukan karena kepentingan dunia ataupun riya. Selanjutnya ada faedah hadis di sini. Yang pertama, seluruh amal bergantung kepada niat. Seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita ambil dari kalimat innamal a'malu binniyat, ini menunjukkan
bahwa niat merupakan dasar penilaian seluruh amal. Yang kedua, setiap orang mendapatkan balasan sesuai niatnya. Ini kita ambil dari kalimat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Menjelaskan bahwa Allah itu maha adil. Setiap manusia akan mendapatkan balasan yang setimpal dengan niatnya. Orang yang mengharapkan ridho Allah akan mendapatkan pahala. Sedangkan orang yang sibuk mengejar dunia akan mendapatkan apa yang ia niatkan tanpa mendapatkan akhirat. Yang ketiga yaitu anjuran ikhlas dalam beramal. Kita ambil dari kalimat faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, yakni memotivasi kita agar setiap amalan yang kita lakukan semata-mata karena Allah. Kunci utamanya terletak pada keikhlasan diri kita sendiri. Yang berikutnya yang keempat, yaitu larangan beramal karena mengharap dunia. Faedah ini kita ambil dari kata wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha awim ra'atin yankihuha. Bisa menjadi pengingat untuk kita semua bahwa seorang muslim tidak menjadikan ibadahnya untuk tujuan duniawi. Terus yang terakhir di sini ada penutup. Hadis di atas menerangkan kepada kita bahwa niat merupakan sebuah fondasi seluruh amal. Amal tidak dinilai dari bentuknya saja, tapi tekad yang ada di hati manusia. Makanya kita harus menjaga keikhlasan dalam beramal. Jauhi urusan duniawi dan jadikan Allah sebagai tujuan utama dalam kehidupan kita. Dalam sudut pandang Islam, hadis ini mengajarkan bahwa pembentukan sebuah karakter dimulai dari pembinaan hati. Apabila niat seseorang tersebut benar, maka perilaku dan amalannya akan mengikuti jalan yang benar sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Lalu bagaimana jika niat seseorang itu salah, maka yang terjadi adalah sebaliknya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf atas kurangan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.